Pernahkah Anda merasa hidup Anda dikendalikan oleh kebencian? Ada seseorang yang kehadirannya saja bisa merusak hari Anda, yang kata-katanya membuat Anda marah, dan perilakunya membuat Anda ingin membalas dendam. Kita semua punya musuh, entah itu rekan kerja yang iri, teman yang berkhianat, atau bahkan anggota keluarga yang terus-menerus menjatuhkan Anda. Pikiran pertama yang muncul adalah membalas. Membalas dengan kata-kata yang lebih tajam, dengan tindakan yang lebih menyakitkan, dan dengan amarah yang meledak-ledak. Tapi apakah itu benar-benar menghancurkan mereka? Atau justru menghancurkan diri Anda sendiri? Bagaimana jika saya katakan ada cara yang lebih kuat, lebih efektif, dan jauh lebih memuaskan untuk mengalahkan mereka? Cara yang tidak melibatkan amarah, balas dendam, atau drama yang melelahkan. Cara yang bahkan tidak mereka sadari, sampai pada akhirnya, mereka benar-benar hancur. Bukan secara fisik, tetapi secara moral dan mental. Ini adalah seni menghancurkan musuh toksik dengan senyap, bukan dengan pedang amarah, melainkan dengan perisai ketenangan. Ini adalah jalan stoik. Dan dalam video ini kita akan mengungkap rahasia mereka. Bagian pertama, memahami medan perang. Sebelum kita bisa menghancurkan musuh, kita harus memahami apa yang sedang kita hadapi. Musuh toksik bukanlah orang yang sekadar tidak menyukai Anda. Mereka adalah orang yang sengaja mencari kelemahan Anda, memanipulasi emosi Anda, dan mencoba menarik Anda ke dalam drama mereka. Mereka adalah predator emosional. Mereka mencari satu hal, reaksi. Reaksi Anda adalah makanan mereka. Amarah Anda adalah kemenangan mereka. Kesedihan Anda adalah trofi mereka. Saat Anda bereaksi, Anda telah memberikan kendali kepada mereka. Anda telah memberikan kekuatan Anda. Pendekatan umum adalah membalas dendam, tapi itu hanya akan memicu siklus tak berujung. Setiap serangan yang Anda lakukan akan dibalas dengan serangan yang lebih besar, dan pada akhirnya, satu-satunya yang lelah dan terluka adalah Anda sendiri. Ini adalah perang yang mustahil dimenangkan dengan cara konvensional. Kita butuh strategi yang berbeda. Disinilah stoikisme masuk. Stoikisme bukan tentang menjadi robot tanpa emosi. Itu adalah tentang menjadi penguasa atas emosi Anda. Ini adalah tentang memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan di dunia ini adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Semuanya di luar itu, termasuk kata-kata dan tindakan orang lain, berada di luar kendali kita. Filosofi ini mengajarkan kita untuk berhenti fokus pada apa yang mereka lakukan dan mulai fokus pada bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah perubahan paradigma yang radikal dan sangat kuat. Ketika kita berhenti memikirkan cara membalas, kita bisa mulai memikirkan cara menang. Bagian kedua, 3 pilar penghancuran senyap, strategi stoik untuk menghancurkan musuh toksik, dapat diringkas menjadi 3 pilar utama. Ini adalah senjata yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat menghancurkan bagi mereka yang mencari drama dan konflik. Pilar pertama, menguasai diri sendiri, bukan menguasai mereka. Satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda. Seringkali, kita menghabiskan energi untuk mencoba mengubah orang lain. Kita berdebat dengan mereka, mencoba meyakinkan mereka bahwa mereka salah, dan berharap mereka akan melihat cahaya. Ini adalah hal yang sia-sia. Bayangkan emosi Anda sebagai sebuah perahu di lautan badai. Musuh Anda adalah angin dan gelombang yang mencoba membalikkan perahu. Jika Anda mencoba melawan angin dan gelombang, Anda akan lelah dan perahu Anda akan hancur. Tetapi jika Anda fokus pada bagaimana Anda mengendalikan layar dan kemudi perahu Anda sendiri, Anda bisa berlayar melewati badai, bahkan memanfaatkan angin tersebut untuk mendorong Anda maju. Fokuslah pada diri sendiri. Kembangkan ketahanan mental. Saat mereka mengatakan sesuatu yang menyakitkan, jangan langsung percaya. Ingat, itu hanya kata-kata. Anda yang memberikan arti pada kata-kata itu. Jika mereka menyebut Anda bodoh, itu tidak membuat Anda bodoh. Yang membuat Anda bodoh adalah jika Anda percaya dan bereaksi dengan amarah. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf stoik, pernah berkata, jika Anda tertekan oleh hal-hal eksternal, bukan hal itu yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda sendiri terhadapnya. Ini adalah kebenaran yang mendalam. Mereka mengira memiliki kekuatan untuk membuat Anda marah atau sedih, kecuali jika Anda memberikannya. Latih diri Anda untuk tidak bereaksi. Saat mereka menyerang, tetaplah tenang. Bayangkan diri Anda sebagai batu karang di tengah lautan. Gelombang menerpa Anda, tetapi Anda tetap tidak bergeming. Ketenangan Anda adalah pukulan terberat bagi mereka. Mereka akan bingung. Mereka akan bertanya-tanya mengapa serangan mereka tidak berhasil. Ini adalah awal dari kehancuran mereka. Pilar kedua, menghilangkan sumber energi mereka. Seperti yang sudah kita bahas, energi musuh toksik adalah reaksi Anda.
Dengan menolak bereaksi, Anda secara efektif memotong sumber makanan mereka. Ini seperti mencabut kabel dari sebuah alat. Alat itu mungkin masih ada, tetapi ia tidak bisa berfungsi lagi. Bagaimana cara melakukannya? Sikap apatis yang strategis. Ini bukan berarti Anda menjadi tidak peduli terhadap segalanya. Ini adalah tentang menjadi apatis terhadap hal-hal yang berada di luar kendali. Dan mereka mengolok-olok Anda di media sosial, jangan dibalas. Mereka menyebarkan gosip tentang Anda di kantor, biarkan saja. Fokus pada pekerjaan Anda, pada tujuan Anda, pada kehidupan Anda. Biarkan mereka berbicara. Kata-kata mereka hanya memiliki kekuatan jika Anda menanggapinya. Tembok ketidakpedulian. Pembangun tembok ini. Buatlah tembok di antara Anda dan drama mereka. Anggaplah mereka seperti suara latar yang tidak relevan. Anda tidak membalas, Anda tidak membela diri, dan Anda tidak menjelaskan. Biarkan mereka berteriak dan mengeluarkan energi mereka sendiri. Mereka akan kelelahan. Mereka akan mencari mangsa baru. Karena Anda bukan lagi mangsa yang menarik. Bayangkan seorang anak yang terus-menerus mencari perhatian dengan cara yang buruk. Jika orang tuanya selalu memarahinya, anak itu akan terus melakukannya karena ia mendapatkan reaksi. Tetapi jika orang tua mengabaikan perilaku buruk itu dan hanya memberikan perhatian saat anak itu berperilaku baik, perilaku buruk itu akan berhenti. Hal yang sama berlaku untuk musuh toksik. Pilar ketiga, berfokus pada pembangunan diri sendiri. Ini adalah senjata paling mematikan. Sementara mereka sibuk mencoba menjatuhkan Anda sibuk membangun diri Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ini adalah pembalasan terbaik. Ini adalah kemenangan yang tidak bisa mereka sangkal. Mereka menghabiskan energi untuk membenci. Anda menghabiskan energi untuk belajar, untuk bekerja keras, untuk membangun bisnis, untuk merawat tubuh Anda, dan untuk memperdalam hubungan yang sehat. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada keunggulan karakter. Jadilah orang yang berintegritas, yang bijaksana, yang adil, dan yang berani. Musuh toksik Anda mungkin bisa menyebarkan kebohongan, tetapi mereka tidak bisa menyangkal bukti nyata dari kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Bayangkan dua orang yang sedang berlari di jalur yang sama. Satu orang terus-menerus melihat ke belakang dan mencoba menendang pelari di belakangnya. Orang lain terus melihat ke depan, fokus pada garis akhir, dan berlari secepat mungkin. Siapa yang akan menang? Tentu saja orang yang fokus pada jalannya sendiri. Kesuksesan Anda adalah kekalahan mereka. Ketenangan Anda adalah kegilaan mereka. Kebahagiaan Anda adalah neraka mereka. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membalas. Anda hanya perlu hidup dengan baik. Mereka akan melihat Anda maju. Mereka akan melihat Anda bahagia. Mereka akan melihat Anda berhasil. Sementara mereka masih terjebak dalam lingkaran kebencian dan kegetiran. Ini adalah kehancuran senyap yang paling efektif. Bagian ketiga, kasus nyata dan latihan praktis. Bagaimana ini bekerja dalam kehidupan nyata? Mari kita ambil contoh yang umum. Contoh 1, rekan kerja yang iri. Rekan kerja Anda terus-menerus menyabotase pekerjaan Anda, menyebarkan gosip buruk tentang Anda, dan mencoba menjatuhkan Anda di depan atasan. Respons konvensional, Anda pergi ke atasan dan mengeluh. Anda berdebat dengan rekan kerja itu. Anda membalas gosip dengan gosip. Respons stoik, Anda mengabaikan gosip itu sepenuhnya. Anda tetap profesional dan bekerja dengan sangat baik. Anda fokus pada kualitas pekerjaan Anda, bukan pada drama mereka. Saat mereka mencoba menyabotase Anda mendokumentasikan setiap hal yang terjadi, tetapi bukan untuk membalas, melainkan untuk melindungi diri. Anda tidak bereaksi. Anda tidak menunjukkan kemarahan. Anda tetap tenang dan fokus. Apa yang terjadi? Atasan akan melihat bahwa Anda adalah karyawan yang produktif dan profesional, sementara rekan kerja Anda adalah sumber masalah dan drama. Akhirnya, rekan kerja itulah yang akan kehilangan kredibilitas dan posisinya, bukan Anda. Kehancuran mereka terjadi karena kesalahan mereka sendiri, dan bukan karena balas dendam Anda. Contoh 2, keluarga yang toksik. Anggota keluarga terus-menerus mengkritik pilihan hidup Anda, menjatuhkan Anda, dan mencoba mengendalikan Anda. Respons konvensional. Anda berteriak dan berdebat dengan mereka. Anda mencoba meyakinkan mereka bahwa Anda benar. Anda merasa sedih dan marah setelah setiap interaksi. Respons stoik. Anda mengenali bahwa Anda tidak bisa mengubah mereka. Saat mereka mengkritik, Anda bisa menjawab dengan kalimat sederhana seperti, "Saya menghargai pendapatmu, tetapi ini adalah pilihan saya." Lalu Anda mengubah topik pembicaraan. Anda tidak membiarkan komentar mereka merusak hari Anda.
Anda menetapkan batasan yang sehat. Anda bisa mencintai mereka dari jauh, tanpa harus membiarkan toksisitas mereka mengendalikan Anda. Mereka akan menyadari bahwa kata-kata mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Mereka akan melihat bahwa Anda semakin bahagia dan mandiri. Kehancuran mereka adalah kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas Anda. Latihan praktis untuk memulai. Bagaimana Anda bisa mulai menerapkan ini hari ini? Latihan 1. Jeda penuh kesadaran. Saat Anda merasa marah atau kesal, karena sesuatu yang dilakukan musuh Anda, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda, tarik napas dalam-dalam. Ingatkan diri Anda bahwa satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan adalah respons Anda. Latihan 2. Ubah sudut pandang. Coba lihat musuh Anda bukan sebagai orang jahat yang harus dihancurkan, tetapi sebagai orang yang sedang menderita. Mereka mungkin iri, tidak aman atau tidak bahagia. Ini tidak membenarkan perilaku mereka, tetapi itu bisa membantu Anda melihat mereka dengan kasihan, bukan dengan kebencian. Seperti yang dikatakan Seneca, orang jahat yang paling menderita adalah mereka sendiri. Latihan 3. Latih penilaian. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang buruk pada Anda, jangan langsung melabelinya sebagai sangat buruk atau sangat menyakitkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar buruk? Atau ini hanya biaya antrean? Tentu perbuatan itu tidak baik, tetapi Anda bisa mengendalikan seberapa besar dampak yang dimilikinya pada Anda. Bagian keempat, kemenangan sejati. Mengapa ini adalah strategi yang paling kuat? Karena kemenangan sejati bukanlah ketika musuh Anda hancur di depan Anda. Kemenangan sejati adalah ketika Anda memenangkan kembali diri Anda. Ketika Anda mengambil kembali kendali atas emosi Anda, kebahagiaan Anda dan hidup Anda. Mereka mungkin masih mencoba menyerang, tetapi Anda berada di tempat yang berbeda. Anda berada di tingkat yang lebih tinggi, di mana drama dan kebencian mereka tidak bisa menjangkau Anda. Pada akhirnya, Anda akan melihat bahwa Anda tidak lagi peduli dengan mereka. Anda tidak lagi marah atau ingin membalas dendam. Anda begitu sibuk membangun hidup yang indah, sehingga tidak ada ruang untuk kebencian. Ini adalah kehancuran yang paling mematikan. Mereka hancur karena mereka tidak relevan lagi. Mereka hancur karena Anda telah tumbuh melampaui mereka. Jadi biarkan mereka berbicara, biarkan mereka membenci, biarkan mereka berteriak. Dan Anda akan berada di jalur yang berbeda, jalur yang membawa Anda menuju ketenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati. Anda tidak perlu membalas. Anda hanya perlu hidup dengan baik. Penutup, jadi jika Anda sedang menghadapi musuh yang toksik, ingatlah pelajaran stoik ini. Jangan terlibat dalam drama mereka. Jangan biarkan mereka mengambil kendali atas emosi Anda. Dan yang paling penting, fokuslah pada membangun diri Anda sendiri. Satu-satunya orang yang bisa menghancurkan Anda adalah diri Anda sendiri, dengan membiarkan kebencian orang lain masuk ke dalam hati Anda. Jadi, jangan berikan kekuatan itu kepada mereka. Ambil kendali, jadilah penguasa atas diri Anda. Dan saksikanlah, saat mereka hancur, bukan karena perbuatan Anda, tetapi karena ketenangan dan kesuksesan Anda. Ini adalah seni menghancurkan musuh dengan senyap.